طيب طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنه ولي ذلك والقدير عليه. Hayakumullahu bisalam, ikhwan wa akhwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ibanah As-Sughra. Taib, alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita melanjutkan di dalam majelis kita dari membaca kitab Al-Ibanah As-Sughra milik Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali rahimahullahu taala. Melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, kita masuk ke dalam poin yang ke-19, masih pada bab yang pertama. Dan di sini Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari Al-Hambali rahimahullahu taala banyak menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya beliau menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada poin yang ke-19, halaman yang ke-44. Antum baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yakunu ba'di fitnatun yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Nasallallahu alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan akan terjadi setelah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, selepas wafatnya Nabi, itu sebuah fitnah, ya. Fitnah di sini dengan apa? Dengan akhirah. Ini menunjukkan betapa banyaknya fitnah yang akan datang, terutama di masa akhir seperti sekarang saat ini, ya. Dan ini disebutkan oleh Nabi SAW selepas sepeninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakunu ba'di fitnatun yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah yang akan menjadikan seseorang itu ketika di pagi hari statusnya masih seorang muslim, masih beriman, ya. Di pagi hari seseorang itu statusnya masih beriman, akan tetapi ketika memasuki waktu sore, waktu petang, maka statusnya berubah menjadi kafir, ya. Ini menunjukkan betapa dekatnya seseorang itu dengan kekafiran. Ya, ini pelajaran tersendiri untuk kita, ya, merenungi daripada hadis Nabi SAW ini, betapa dahsyatnya fitnah yang akan terjadi selepas wafatnya Nabi SAW. Dan di antara fitnah yang paling dahsyat itu adalah apa? Fitnatus syirk, ya, fitnah kesyirikan, fitnah kekufuran, ya, terkeluarnya seseorang dari agama Islam. Ya, bahkan dikatakan oleh Nabi SAW memberikan perumpamaan kepada kita, saking dekatnya seseorang dengan fitnah kekufuran itu, ya, seseorang pada pagi hari masih beriman, akan tetapi sore harinya sudah apa? Sudah kufur. Ya, nasallahu alaihi. Kemudian wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, kemudian Nabi SAW mengumpamakan kepada, ya, lainnya, kata lainnya, seseorang itu di sore hari dia statusnya adalah seorang yang beriman, akan tetapi pagi harinya sudah berubah status menjadi apa? Kafir. Ya, subhanallah. Ini menunjukkan sekali lagi, ayuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum, barakallahu fikum,
bahwa di masa kita sekarang ini, ya, ini disebutkan jauh, ya, 1400 tahun yang lampau di masanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan kembali, ya, diberikan pengajaran oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari Al-Hambali di masa beliau. Nah, ini menjadi bahan renungan untuk kita di masa sekarang, di masa akhir ini, yang kita tidaklah, ya, hidup di masa-masa terbaik kecuali di dalam masa-masa yang terburuk. Ya, kita tidak hidup bersama dengan Nabi SAW dan para sahabatnya, tidak hidup lagi bersama kita para alim ulama rabbani, para salaf, ya, salaful ummah. Ini menjadikan kita ini merasa apa? Memiliki sikap mawas diri, ya. Dahulu para sahabat itu mereka adalah sebagian besarnya, ya, orang-orang yang bahkan al-mubashiruna bil jannah, ya. Allah berikan secara langsung kabar dengan lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa mereka diberikan kabar gembira berupa surga, ya, berupa surga. Dan sebagian lainnya dari mereka itu Allah katakan Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka itu disampaikan ayat-ayat, surat-surat dari Al-Qur'an yang berkaitan dengan al-wa'id, ancaman, ya, berupa azab, siksa kubur, ya, azab api neraka jahanam, masalah afiyah, itu mereka menangis, ya, itu mereka menangis. Begitu pula ketika mereka itu berada di pekuburan, ya, itu yang disebut dengan zikrul maut, mengingat kematian. Mereka menangis, ya, mereka menangis. Maka terlebih lagi dengan kita yang tidak ada jaminan kecuali apa? Ya, status yang kita sandang sebagai gelar sebagai seorang muslim itu yang akan menyelamatkan kita, ya, bukan nasab, bukan kedudukan, bukan harta, bukan jabatan, lah, ya, tapi status muslim yang benar-benar kita menjaganya, mengusahakannya, mengupayakannya, ya, mati-matian selama kita di dunia, itulah yang akan menjadi apa? Keselamatan kita nanti di akhirat, ya. Maka sudah sepantasnya bagi kita itu mawas diri, terus merasa takut, merasa, ya, khawatir, lagi di masa sekarang ini, masa-masa kekufuran, tersebarnya, ya, berbagai macam kesesatan, min mudillatil fitan, ya. Apa alasan kita untuk tidak, ya, merasa biasa saja, merasa sudah cukup dengan status kita sebagai seorang muslim, ya, apalagi cuma bermodalkan KTP, kemudian kita apa? Malas, merasa, ya, sungkan di dalam apa? Mendalami persoalan tauhid, ya. Atau dikatakan sudahlah beragama itu nggak usah terlalu tegang, ya. Antum itu biasa-biasa saja beragama, ya. Yang penting antum itu sholat, ya, antum itu berbuat baik, nggak menyakiti orang, nah seperti itu, ya. Nah, itu agamanya zanadiqah, agamanya kufar, ya. Agamanya orang-orang Islam tidak. Justru di masa sekarang ini, ya, yang sudah dekat dengan hari akhir, di penghujung zaman ini, itu menjadikan seseorang itu benar-benar apa? Ya, khawatir, memperhatikan muamalahnya, memperhatikan perniagaannya, memperhatikan, ya, tempat tinggalnya yang penuh dengan kekurangan ini dimaksimalkan untuk apa? Memperbaiki tauhid. Ya, bukan justru apa mencukupkan dengan sholatnya antum, hajinya antum, ya. Antum itu ngomongin tauhid terus, ya. Syirik kafir, iman kufur. Antum sudah pergi haji belum katanya gitu, ya. Nanti berkurban antum berkurban enggak? Jadi tolak ukurnya mereka itu apa? Ya, pencapaian, pencapaian berdasarkan akal mereka, ya. Jadi antum ngomong tauhid terus, haji juga belum, ya kan? Umroh aja enggak,
Iya. La haula wala quwwata illa billah. Ya ini apa? Pengajaran dari Nabi SAW yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Battah di dalam kitab ini. Ya, ini menjadi pelajaran teramat penting bagi kita ya untuk kita merenungi, memahami dengan nggak usah banyak-banyak. Hadis ini antum pahami, ya, itu menjadikan antum takut dan senantiasa merasa khawatir, mawas diri. Ya, terutama di dalam persoalan tauhid. Ya. Tauhid itu sebelum apa? Sebelum yang lain-lainnya, sebelum ibadat, ya, bahkan sebelum mengenali perkara-perkara muharramat, tauhidnya dulu. Tauhid lagi, tauhid terus, ya. Jangan merasa kita sudah, ya, sudah merasa benar, tauhidnya sudah cukup menjadi seorang muslim, apalagi sudah, ya, merasa sholatnya sudah, ya, pagi malam sholat, tahajud, qiyamul lail, sudah siang malam jihad, ya kan? Sudah, udahlah kita nggak usah ngomongin tauhid, ya. La haula wala quwwata illa billah. Yakunu ba'di fitnatun yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ya, akan terjadi setelah sepeninggalku kelak, kata Nabi SAW, sebuah fitnah yang akan menimpa kepada umat ini, bahkan sampailah kepada seseorang itu pagi hari dia masih ya dalam kondisi beriman statusnya, akan tetapi sore harinya sudah ya statusnya berubah menjadi seorang yang kafir. Demikian pada sore harinya dia beriman, pagi harinya dia kafir. Kemudian ada tambahan di sini, barakallahu fikum jazakumullahu khaira, illa man ahyahu Allahu azza wa jalla bil ilm. Kecuali siapa saja yang dengannya Allah menjaga ya dirinya serta menghidupkannya dengan ilmu. Ya, ini tambahan daripada Al-Imam Ibnu Battah. Kemudian kita lihat pada catatan kaki, ya, barakallahu fikum, catatan kaki pada nomor 3. Rawahu Ibnu Battah fil Ibanatil Kubra. Al-Imam Ibnu Battah membawakan hadis ini juga di dalam kitab beliau lainnya, yaitu Al-Ibanah Al-Kubra. Wa rawahu Ad-Darimi fil Musnad, dan dibawakan juga oleh Al-Imam Ad-Darimi di dalam Musnadnya. Ini berbeda dengan Ad-Darimi daripada ya sahib daripada kitab apa An-Naqd Utsman al-Marisi ya, dan juga apa Ar-Rad al-Jahmiyah. Ya, ada dua nama Ad-Darimi. Ya, dua-duanya apa? Ya, ulamanya Ahlus Sunnah rahimahumullahu taala jami'ah. Kemudian juga Ibnu Majah dan juga Al-Harawi di dalam kitabnya Zamul Kalam daripada hadis Abu Umamah, ya, jalur periwayatannya daripada hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Kemudian Al-Imam Ibnu Battah juga meriwayatkan dari jalur yang lainnya min hadisi Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada Abu Musa al-Asy'ari, ya. Kemudian dikeluarkan juga oleh Muslim daripada hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz tekstual yang berbeda akan tetapi maknanya sama, ya. Badiru bil a'mal fitanan kaqat'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Subhanallah. Kata Nabi SAW di riwayat yang berbeda, riwayatnya Abu Hurairah, bersegeralah kalian untuk beramal soleh, yaitu menjaga keislaman, kemudian ya mengamalkan dengan apa yang kalian kesanggupi ya dari keimanan tersebut. Karena akan datang sebuah fitnah kaqatil lailil mudlim, seperti potongan-potongan malam yang sangat gelap gulita. Ya, begitu cepatnya, seperti potongan malam yang gelap gulita, yang benar-benar sudah tidak bisa lagi untuk kita melihatnya, ya kan? Ya, kecuali dengan apa? Dengan basiroh. Ya, dengan basiroh. Yusbihu rajulu mu'minan yumsi kafiran, sama seperti tadi, seorang itu di pagi hari masih beriman, sore harinya sudah kafir. Kemudian sore harinya dia beriman, akan tetapi pagi harinya sudah berubah menjadi kafir. Dia menjadikan agamanya itu bi'aradin minad dunya, sekadar untuk apa? Memenuhi kebutuhan terhadap duniawiyahnya. Ya, jadi beragama itu ditujukan untuk apa? Dunia. Dan juga warahu Ahmad, ya, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa Turmuzi dan Al-Imam At-Turmuzi, wa laisa indahum, akan tetapi tidak ada penambahan lafaz ya di riwayat mereka itu sebagaimana tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Battah sebagaimana tambahan illa man ahyahu Allahu azza wa jalla bil ilm,
kecuali siapa saja yang Allah menghidupkannya dengan ilmu syar'i. Ya, itu sekali lagi apa? Tambahan. Wa qala al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari Al-Hambali rahimahullahu taala fil Ibanatil Kubra, sama di dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra, fa inna qad asbahna. Ini di penjelasan oleh beliau ya, syarah beliau. Fa inna qad asbahna fi zamanin qalla min qalla man yaslimu lahu fihi dinuhu wa najatu fihi mu'tadiratun illa man asamahu Allahu azza wa jalla wa ahyahu bil ilm. Intaha kalamuhu rahimahullahu taala. Jadi ini penjelasan tambahan dari beliau di dalam kitab Al-Ibana Al-Kubra. Ini kalau kita melihat bagaimana ya Al-Imam Ibnu Battah itu beliau ya sangat mendalam sekali di dalam persoalan akidah. Pandangan beliau itu begitu sangat luas, ya. Begitu sangat apa? Sangat luas, sangat panjang. Ya, cakupannya hingga kepada generasi-generasi setelahnya. Ya, itu namanya karomah para ulama. Karomah wali-wali Allah, ya. Jadi karomah itu bukanlah antum itu terbang, bukanlah antum itu bisa apa? Pergi haji lewat goa, ya. Nah, itu orang gila namanya. Tapi yang namanya karomah itu antum istiqomah dan dapat melihat apa? Kebenaran berdasarkan basirah serta melihat berbagai macam kekufuran, ya. Itu disebut dengan karomah. Ya, keutamaan seorang ya mukmin, ya, karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Cermat gitu ya. Bahasa kita itu cermat menyikapi keadaan, ya. Merasa khawatir terhadap agama, cermat menyikapi keadaan, betapa ya kondisi dan zaman itu sudah sangat buruk, ya. Iya. Orang yang nggak punya karomah, yang tidak diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin bisa melihat itu semua. Dia merasa aman, merasa santai, merasa seakan-akan dia hidup di negeri Islam, hidup dengan orang-orang terbaik, ya. Seakan-akan dia hidup di surga, ya. Dia nggak melihat kekufuran, kesyirikan, kemusyrikan, ya. Wallahu musta'an wal hituqlan. Ini karomahnya Al-Imam Ibnu Battah Al-Akbari Al-Hambali rahimahullahu taala. Kata beliau, fa inna qad asbahna fi zamanin qalla man yaslimu lahu fihi dinuhu. Benar-benar kita itu, ini di masa beliau ya, ini di masa beliau. Bagaimana lagi di masa kita? Perhatikan di sini kata beliau, kita ini benar-benar hidup ya, berada di suatu kondisi zaman qalla man yaslimu lahu fihi dinuhu. Sedikit sekali orang yang dia itu selamat di dalam agamanya. Ya, selamat sukses mempertahankan agamanya. Ya, wan najatu fihi mu'taziratun, sama, ya. Sedikit sekali orang yang selamat, orang yang sukses di dalam berla ilaha illallah. Ya, karena la ilaha illallah itu bukan lafzul mujarrad, bukan cuma sekedar antum mengucap la ilaha illallah kemudian apa? Muslim mukmin hakikat, mati masuk surga, tidak. Ya, berat, la ilaha illallah itu berat. Ya, bukan cuma lafzul mujarrad, bukan cuma sekedar apa? Obralan dan gombalan saja, bukan. Bukan cuma sekedar mengobrol kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Ya. Orang zindik sufiyun juga mereka la ilaha illallah terus, ya kan? Tahlil terus mereka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, enggak manfaat apa yang mereka ucapkan. Kenapa? Karena mereka jahil dan melanggar ya konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Ya. Jadi la ilaha illallah itu berat, bukan cuma sekedar ucapan belaka, bukan. Ya. Jadi sedikit sekali orang yang selamat dan sukses di dalam berla ilaha illallah. Illa man asamahullahu azza wa jalla wa ahyahu bil ilm. Kecuali siapa saja yang Allah berikan kepadanya penjagaan dan juga Allah hidupkan dengannya ilmu. Pada dirinya ilmu. Ya, jadi yang pertama ini adalah keselamatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala mutlak, ya. Dengan pertolongannya Allah, karunia-Nya Allah. Allah jaga seseorang itu sehingga dia dapat melewati kehidupannya sukses di dalam berla ilaha illallah, dan di dalam kehidupannya pula dia hidup dengan ilmu, bukan dengan kebodohan ya, bukan dengan kejahilan, tapi dengan ilmu. Iya, dengan ilmu. Kemudian waqala aidan al-Imam Ibnu Battah, beliau juga mengatakan fal fitanu ala wujuhin kasiratin
fitnah itu ya datang dengan berbagai macam caranya. Begitu banyak sekali fitnah ini datang, ya. Min wujuhin kasiratin, ya. Jadi fitnah itu subhanallah, ya. Ini yang kita meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam fitnah, ya. Fitnah dajjal, fitnah kesesatan, ya. Fitnah ini sesuatu yang begitu sangat menakutkan bagi seorang yang beriman, ya. Dan fitnah ini datang dengan ya apa namanya? Ala wujuhin kasiratin. Begitu sangat banyak sekali, bertubi-tubi datang. Wa durubin syatta qadama minha fi sadri hadhil ummah fitanun 'azimatun. Dan benar-benar telah menimpa umat-umat terdahulu, ya, menimpa kepada umat ini fi sadri hadhil ummah sebuah fitanun 'azimatun, ya, fitnah yang teramat besar, yang begitu luar biasa sangat dahsyat. Najamin khalqun kasirun asamahumullahu fiha bittaqwa. Ya, akan tetapi ada sekelompok manusia dari mereka yang Allah selamatkan, Allah sukseskan mereka selamat dari fitnah dengan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab apa? Bittaqwa. Karena mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah hidupkan mereka dengan ilmu, sekarang disebutkan dengan ketakwaan. Ya, dengan ketakwaan mereka itu sukses di dalam apa? Berla ilaha illallah, selamat dari fitnah. Wa jami'ul fitanil mudilla al muhlika al mudirrah bid-din wad dunya faqad halat bi ahli asrina. Subhanallah. Dan terkumpulnya fitnah-fitnah yang sesat, yang binasa, yang membinasakan, yang memudaratkan itu, fitnah yang begitu luar biasa itu terhadap agama dan juga dunia, itu faqad halat bi ahli asrina. Benar-benar telah menimpa ya orang-orang di masa kita. Ini di masa siapa? Al-Imam Ibnu Battah, ya. Cakupan pandangan beliau itu begitu sangat luas, ya, mendalam. Ya. Ini apa namanya? Makomnya para wali memang seperti itu. Ya, makomnya para wali. Wajtama'a alaihim ma'al fitanil lati hum fiha allati adramu naraha wa taqalladu arahal fitanul madiyah was-sabiqa fil qurunis salifah. Terkumpulnya mereka itu di dalam fitnah-fitnah yang terjadi, ya, dari fitnah-fitnah terdahulu, ya, fil qurunis salifah, di masa lampau, ya, di masa dahulu, orang-orang yang memang sudah mereka itu terkena fitnah, ya, tergerus oleh fitnah di masa-masa terdahulu, maka faqad halaka aktsaru man tara bi fitanin salifah. Sungguh telah banyak yang binasa terhadap siapa saja yang benar-benar menyaksikan berjumpa ya dengan fitnah-fitnah tersebut di masa yang lalu, masa lampau, ya, bi fitanin salifah wa fitanin anifah, dan juga fitnah-fitnah yang sekarang ini, yang saat ini kita hadapi, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Battah, ya. Sebabnya kenapa? Ya, ittabi'u fihal hawa asaru fihat dunya. Karena sebabnya mereka itu apa? Mengikuti hawa nafsu dan juga apa? Condong kepada urusan dunia. Nah, itu sebabnya. Kalau tadi seorang itu selamat, ya, melewati masa-masa fitnah, sukses di dalam berla ilaha illallah, ya, berjumpa dengan Allah dalam keadaan apa? Qalbun salim, mukmin, beriman. Sebabnya apa? Ya, Allah jaga dia, kemudian Allah hidupkan dirinya di atas ilmu dan juga karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang binasa, tergerus dengan fitnah pada masa-masa tamhis sekarang ini, ya. Masa-masa apa? Tamhis, filterisasi. Ya. Disaringnya, ya, orang-orang yang benar-benar istiqomah di atas agama Islam, memegangi ya apa yang telah dipegangi oleh orang terdahulu, yang menjadikan orang-orang terdahulu itu sukses, ya, sehingga dia disaring, ya, difilter.
itu sebabnya adalah karena mengikuti hawa nafsu dan juga apa? Condong kepada urusan dunia. Nah, itu dia. Ya, subhanallah. Mereka lebih mengikuti apa? Hawa nafsu dan condong kepada dunia. Ya, la ilaha illallah. Jadi ini hadis pertama ya di dalam pertemuan kita ini, lanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, serta penjelasan Al-Imam Ibnu Battah ya terkait hadis tersebut, hadis Nabi SAW tadi. Ini menunjukkan tingginya ilmu beliau serta kedudukan makomnya beliau rahimahullahu taala. Taib. Kemudian kita lanjutkan pada poin yang ke-20 atau nomor yang ke-20. Al-Imam Ibnu Battah membawakan hadis Nabi SAW lainnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam iktadu bil ladaini min ba'di. Ya, beragamalah kata Nabi SAW oleh kalian. Ya, tempuhlah jalan metode beragama ya bil ladaini min ba'di. Ya, terhadap dua orang setelahku. Ini tazkiyah dari Nabi SAW kepada para sahabat, di antaranya sahabat-sahabat senior. Ya, generasi awal-awal Islam, orang-orang pertama yang masuk Islam. Di antaranya siapa? Abu Bakr As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, ini tazkiyah langsung dari Nabi SAW. Bahwasanya Nabi SAW pertama memuji kedua sahabat yang mulia ini, yaitu Abu Bakar dan Umar. Kemudian ini adalah wejangan ya, wejangan atau wasiat kepada kaum muslimin untuk memegangi sunnah mereka, para sunnahnya para khulafaur rasyidin. Ya, ini bantahan kepada orang-orang yang senantiasa apa? Seakan-akan mereka itu mengesankan buruk pada para sahabat. Bahwa para sahabat itu apa? Seakan-akan mereka telah berbuat sesuatu yang tidak pernah ada di dalam syariat. Yang disebut oleh mereka apa? Bid'ah hasanah. Iya. Mereka ingin apa? Menjadikan kebid'ahan itu sebagai sesuatu yang baik bagi mereka, bagi akal mereka. Ya, dan di antara dalil mereka adalah apa? Mengesankan buruk para sahabat. Bahwasanya Umar begini, para sahabat begini, ya kada wa kada, berbuat demikian, ya berbuat sesuatu perkara-perkara agama yang tidak pernah ada di dalam syariat, tidak pernah Nabi SAW mengajarkannya, tapi para sahabat itu apa? Ya, mengerjakannya, berbuat terhadapnya. Ya, ini tuduhan keji kepada para sahabat oleh mereka ya kan? Nah, itulah sifat ahlul bidah, ingin menghalalkan segala cara untuk mereka itu apa? Beragama di atas apa? Kesesatan. Ya. Tidak sama perbuatan yang dikerjakan oleh para sahabat dengan perbuatan yang dikerjakan oleh orang belakangan setelah mereka. Terlebih lagi perbuatannya orang-orang zindik, ya, orang-orang zindik. Mereka seakan-akan di satu sisi mengesankan buruk para sahabat telah berbuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi, ya. Tidak pula Allah Subhanahu wa taala telah ya menetapkan ketentuan di dalam beragama, ya, sehingga dikatakan oleh mereka itu adalah bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik, bukan bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek, ya. Kemudian di sisi lain mereka ingin menyamakan kedudukan mereka dengan makomnya para sahabat, ya. Ingin disamakan seperti itu ya. Perbuatannya para sahabat yang telah ya diiktiraf berdasarkan nusus bil adillah ya, dengan perbuatannya orang-orang yang tidak ada satupun iktiraf, jaminan serta apa? Ya, referensi yang menunjukkan bahwasanya perbuatan mereka itu wajib untuk kita ikuti. Ya, ketentuan syariatnya tidak ada. Ya, bahkan mereka apa? Zindik, zanadikoh. Iya. Ini perbuatan keji mereka memang seperti itu ya. Bahkan Nabi SAW telah menyebutkan seperti ini di antaranya ya, hadis yang kita baca ini, ya, tempuhlah metode beragama oleh kalian terhadap dua orang setelahku. Ya, terhadap dua orang ini setelahku. Siapa? Disebutkan oleh Nabi SAW Abu Bakar dan juga Umar. Orang-orang yang berjalan di atas as-sunnah, ya, mereka adalah ya kaum muslimin dengan agama mereka Islam. Adapun para zanadikoh agama mereka bukan Islam. Ya, bukan Islam mereka. Ya.
dan diiktiraf berdasarkan nas, ya, kita diwajibkan untuk mengikuti sunnahnya para sahabat. Sehingganya orang-orang setelah mereka dari kalangan para tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, senantiasa mengikuti mereka, para sahabat. Termasuk kita, ya, orang-orang yang hidup di penghujung zaman ini berusaha istiqomah apa? Mengikuti mereka. Ya, tidak kata ulama kita para salaf, ya, kalau tidak salah perkataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, al-ittiba wal ibtida. Ya, kalau tidak salah perkataan beliau rahimallahu taala. Ittiba, ya, kita ini adalah kaum yang ittiba, bukan al-ibtida, mengada-ngada, bukan. Ya, membuat-buat, mengada-ngada, mengkreasikan, ya, menciptakan, memunculkan, bukan. Kita adalah kaum al-ittiba, yang ittiba, ya, mengikuti mereka, sudah. Taslim, tasdik, ya. Ya. Kemudian kita lihat pada catatan kaki. Ini ada catatan kaki sedikit. Meskipun hanya apa? Maroji, ya. Di mana hadis ini juga dikeluarkan di antara lainnya oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan selainnya. Daripada hadis Hudzaifah ibn Yaman dan juga Ibnu Mas'ud dan juga Anas ibn Malik dan juga Abu Darda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Jadi ini perintah dari Nabi SAW, ya, untuk kita selain mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, juga senantiasa mengikuti apa? Asarnya para salaf. Ya, asarnya para salaf. Inilah ulama sebenarnya. Ulama yang diiktiraf, mendapatkan jaminan keselamatan di dalam beragama, ya, sudah teruji di dalam pemahaman mereka di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mereka selamat di dalam beragama. Itu yang wajib untuk kita apa? Mengikuti mereka. Bukan kepada selainnya, bukan kepada mutaakhirin, bukan kepada apalagi orang-orang jahil, ya, bukan ustadz, bukan apa, diikuti, dipanggil ustadz dan seterusnya. Waliyadzubillah. Ya, jadi ini sekali lagi apa? Ya, pesan Nabi SAW untuk kita senantiasa mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, ya, para salaf. Kemudian berikutnya, poin yang ke-21, sama Al-Imam Ibnu Battah membawakan hadis Nabi SAW, dan ini akan terus, ya, beliau membawakan hadis Nabi SAW. Waqala Nabi SAW, Nabi SAW bersabda, lam yazal amru bani Israila mu'tadilan hatta nasha'a fihimul mauladun abna'us sabayal umami fa'akhadu birra'yi wa tarakus sunan. Subhanallah. Senantiasa urusan beragamanya dari kalangan kaum Bani Israel itu istiqomah mereka. Ya, mereka itu apa? Istiqomah. Kapan mereka tidak lagi istiqomah? Di sini ada goyah. Hatta nasya'a fihimul muwalladun. Sampai tumbuh di tengah-tengah mereka itu apa? Muncul al-muwalladun abna'u sabayal umam. Apa maknanya? Kita lihat di dalam catatan kaki nomor 2. Al-muwalladun, ya, al-muwalladun abna'u sabayal umami, itu maknanya adalah al-muhdas min kulli syai'in. Persoalan-persoalan baru yang enggak dikenal, perkara-perkara muhdas di dalam seluruh persoalan agama. Ini maknanya, ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas, ya, senantiasa persoalan agamanya orang-orang dari kalangan kaum Bani Israel itu mereka istiqomah sampai, ya, muncul di tengah-tengah mereka itu suatu kebid'ahan, perkara-perkara yang muhdas, ya, di tengah-tengah mereka. Inilah kebinasaan mereka, ya, inilah kebinasaan siapa? Kaum Bani Israel. Sehingganya fa'akhadhu birra'yi wa tarakus sunan. Mereka itu justru mengambil ra'yu di dalam beragama, akal-akalan, ya, kalam, falsafah, hawa nafsu, ya, serta hal-hal yang berkaitan dengan apa? Persoalan perasaan, ya, nggak jauh-jauh dari hal-hal tadi, ya, kalam, ro'yu, akal-akalan, perasaan, itu saja, ya. Nah, itu agamanya orang-orang apa? Orang-orang yang binasa memang sejak zaman dahulu, bahkan kaum Bani Israel, kaum yang mereka itu apa?
mendapatkan keutamaan di sisi Allah pada saat itu ya. Tapi mereka binasa karena apa? Perbuatan mereka. Ya. Maka kata Nabi SAW, fa'akhadhu birra'i wa tarakus sunan. Mereka mengambil ra'yu untuk ya dijadikan sebagai metodologi dalam beragama, serta mereka tinggalkan as-sunnah. Ya, mereka tinggalkan apa? As-sunnah. Sunnah-sunnah yang berlaku pada mereka pada saat itu. Kita lihat pada catatan kaki di dalam Hasyiah nomor 3. Dan ini sebagaimana disebutkan ya oleh Al-Imam Ibnu Uyainah rahimallahu taala, beliau menyebutkan dengan lafaz yang senada sebagaimana apa yang menimpa Bani Israel. Ya, kata beliau apa? Lam yazal amru ahlil Kufah mu'tadilan hatta nasya'a fihim Abu Hanifah, Abu Jifa maknanya. Jadi masyarakat di wilayah Kufah itu akan senantiasa mereka istiqomah di dalam beragama, ya, sampai muncul di tengah-tengah mereka lahirlah seorang yang bernama Abu Hanifah. Kata siapa? Al-Imam Sufyan ibn Uyainah. Ya, jadi Abu Hanifah ini membawa bala, membawa musibah, ya, di tengah-tengah masyarakat Kufah pada saat itu, membawa kesesatan dan juga apa? Kekufuran. Sehingganya tidaklah ya yang tadinya masyarakat Kufah itu istiqomah kemudian berubah menjadi binasa, sesat, kufur, itu disebabkan oleh munculnya Abu Hanifah di tengah-tengah mereka. Berfatwa, ya, mengajarkan agama, mengajarkan kesesatan, menyebarkan kekufuran dan seterusnya. Ya, jadi Abu Hanifah itu adalah musibahnya umat Islam. Ya, ini orang-orang zindik menjadikan Abu Hanifah itu apa? Imam, ya, ahli ilmunya orang-orang zanadikoh gitu kan. Imamnya orang-orang zanadikoh, bukan imamnya orang-orang Islam ya. Dan kita sudah sebutkan di dalam kitab As-Sunnah li Abdillah bahwasanya itu adalah persoalan apa? Akidah, asas. Ya, persoalan asas. Bukan persoalan khilafiyah, bukan pula persoalan ghibah, bukan pula persoalan apa? Ya, yang harus kita itu apa? Genggam tangan, tutup mata, tutup telinga, bukan. Ini persoalan akidah. Kapan saja antum meyakini Abu Hanifah itu adalah imam dan dia statusnya muslim, antum zindik kafir. Ya. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita ya bahwa kebinasaan itu adalah apa? Dengan memperturutkan hawa nafsu, selera, akal-akalan, hawa nafsu, perasaan, ra'yu kalam, dan meninggalkan daripada apa? As-sunnah. Yang kita itu diwajibkan untuk taslim, tasdik, ridho, tanpa membangkang, membagaimanakan, lima wa kaifa, ya, kenapa demikian, kenapa bisa begitu, kenapa harus ini, kenapa harus itu, ya, itu kewajiban kita taslim, tasdik. Bahkan sampai dikatakan oleh para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, afwan lupa, kata mereka sekalipun asar itu doif lebih disukai daripada ro'yu, ya, meskipun ro'yu itu seakan-akan indah, berkesesuaian dengan as-sunnah, dengan kebenaran berdasarkan akal mereka, ya, di dalam membantah asar yang doif itu jauh lebih disukai asar yang doif daripada ro'yu, ya. Jadi kewajiban kita itu taslim terhadap asar, terhadap ya Al-Quran, As-Sunnah, dan apa yang difahami oleh para salaf terhadap Al-Quran dan As-Sunnah itu. Bukan kita justru berat hati, ya, kemudian merasa dongkol, merasa berat, merasa kecewa, merasa mempertanyakan, ya, tidak menerima dan sebagainya, mempertentangkan, ya, mengesankan buruk, ya. Tujuannya apa? Intinya apa? Ibtalul asar, untuk menolak asar sebetulnya seperti itu ya. Subhanallah. Inilah ya min mudilatul fitan. Ya. Kesesatan yang timbul berdasarkan diri kita sendiri karena kita condong kepada dunia, kepada hawa nafsu, akal kita, ro'yu kita, kalam kita, dan juga
kesesatan-kesesatan yang datang dari selain kita, yang tersebar, yang marak, yang sedang digandrungi, yang sedang laris, yang sedang viral, ya, yang dipegangi oleh mayoritas kebanyakan orang, kan seperti itu ya. Dai-dai viral, ya, ahli retorika yang sedang ngetren, yang sedang naik daun, ya, yang sedang sering eksis di panggung, di mimbar. Akhirnya kita ikuti mereka. Itu juga termasuk bagian daripada fitnah, dan itu adalah fitnah yang dahsyat, ya. Maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, nasallallahu tabaraka ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yahfadhana min mudillatil fitan. Kita meminta kepada Allah dengan nama-namanya yang husna, sifat-sifatnya yang ula, ya, agar Allah melindungi kita, menjaga kita dari apa? Min mudillatil fitan, dari kesesatan, fitnah-fitnah yang terjadi terutama di masa kita seperti saat ini, di penghujung zaman, akhir zaman, di masa tua sekarang ini. Allahu musta'an. Baik, kemudian berikutnya kita masuk ke hadis yang ke-22 ya. Insyaallah dua lagi kita selesaikan. Qala Imam itu Battah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW dia bersabda, "Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an min sudurir rijal." Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mencabut ilmu itu secara langsung ya, seketika itu juga dari seseorang atau dari kaum muslimin. Walakinna yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya, subhanallah. Tetapi Allah cabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Ya, ulama itu sudah tahu ya, alim ulama, ahli, ya, ahli ilm, ulama rabbani, bukan ulama su. Ulama rabbani itu apa? Para salaf, ashabul hadis. Selain mereka bukan imam, bukan ulama, ya. Apalagi para mutakallimin dijadikan imam mutakallimin. Ya, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, ya. Ngomongin materi akidahnya akidah ahlu sunnah, materinya materi para salaf, ya, yang dibawa kalamnya mutakalimin. Ini kurang ajar namanya ya. Kurang ajar memang. Jadi Allah mencabut ilmu ini tidak secara langsung, tapi apa? Secara bertahap. Di antaranya dengan mewafatkan para alim ulama. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi, ya, yang menyambung dakwahnya para nabi SAW, ya, alaihi salatu wassalam, ya, penyambung dakwah. Ya, mereka memiliki makom, kedudukan. Di antaranya apa? Dilebihkan derajat mereka dengan ilmu. Ya, tapi di sisi lain ilmu itu bisa menjadi apa? Ya, mudarat buat mereka. Kalau mereka tidak apa? Menjaga ilmu itu dan mengamalkannya. Ya, memalingkan, mentahrif ilmu tersebut. Ya, tidak bersyukur dengan nikmat ilmu. Ya. Al-ulama rasul anbiya. Sedangkan nabi, para nabi itu tidak apa? Lam yuwarisu dinaran wala dirhaman. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Ya, mereka tidak mewariskan keduniawiyahan. Yang mereka wariskan apa? Al-ilm, urusan akhirat. Ya, bagaimana manusia ini berjalan di muka bumi, mereka hidup di dunia ini, ya, dengan kemuliaan ilmu, dengan kemuliaan iman, ya, ketakwaan seperti itu. Ya, takwa yang melahirkan ilmu yang bermanfaat. Sampai-sampailah Nabi SAW itu apa? Menyebutkan di dalam hadisnya, at-taqwa hahuna, ya, takwa itu di sini, hahuna, menunjuk ke dada beliau 3 kali. Artinya di dalam hati. Ya, ketakwaan itu letaknya di hati. Ya, bukan dengan tampilan, bukan dengan apa? Ilmu yang ada padanya, apalagi sekedar apa? Titel syariah, ya, gelar akademik, bukan. Ilmu itu adalah apa? Yang diamalkan ya oleh
pemiliknya. Makanya disebutkan di dalam surat apa? Al-Jumu'ah ya. Orang-orang yang membawa ilmu tapi dia tidak jujur dengan ilmunya itu seperti keledai yang membawa apa? Kamasalil himariyah ya milu asfar. Hewan keledai yang mana keledai itu didefinisikan sebagai hewan yang paling dungu, yang dia itu membawa kitab di belakang punggung mereka, ya. Atau lebih dahsyat lagi Allah sebutkan di dalam surat apa? Kalau tidak salah Al-Isra, ya, terkait Bal'am ibnu Ba'ura, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti apa? Seperti anjing. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang punya ilmu tapi dia nggak jujur dengan ilmunya, itu seperti anjing kata Allah. Ya, Bal'am ibnu Ba'ura itu, masya Allah, makomnya itu begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, meskipun dia bukan nabi, tapi dia punya makom yang tinggi. Doanya diijabah, ya, penuh dengan keberkahan, ya. Tapi tidak jadi menjadikan itu semua bermanfaat untuk dirinya. Dia berpaling karena apa? Keduniawiyahan. Antum baca surat itu dalam surat Al-Isra, kalau tidak salah. Ya. Itulah seperti ulama-ulama hari ini ya, ulama-ulama Mereka punya titel syariah, mereka punya kedudukan, tapi tidak dijadikan mereka untuk apa? Berkhidmat kepada Islam dan kaum muslimin. Ya, dengan cara apa? Menghidupkan asarnya para salaf. Padahal umat sangat butuh itu ya. Umat itu bukan butuh cuma sekedar pedang dihunuskan kepada kufar, jihad, bukan. Bahkan itu semua nggak manfaat nantinya. Yang dibutuhkan oleh umat ini adalah apa? Ya, membangkitkan kecerdasan, ya, SDM-nya itu dinaikkan. Bagaimana mereka mengenal agama yang sahih, akidah yang sahihah, apa itu Islam, apa itu iman, sebelum masuk kepada ranah-ranah lainnya. Ya, wah, para ulama itu sudah banyak lebih baik apa namanya masjid itu terbakar daripada saya melihat ya di dalamnya itu kebid'ahan. Bayangkan coba antum. Ya, lebih disukai masjid itu kebakar daripada melihat kebid'ahan di dalamnya. Ya, padahal kebid'ahan itu apa? Menghidupkan masjid ya kan? Menghidupkan masjid, membuat ramai masjid, menghias masjid, menjadikan masjid itu bagus. Tapi salaf itu lebih suka masjid itu kebakar, hancur lebur. Dan banyak lagi perumpamaannya. Ya, sudah kita bacakan di dalam kitab As-Sunnah bagaimana, ya. Subhanallah. Jadi persoalan fisik, persoalan terbunuh, persoalan jiwa itu tersiksa dan sebagainya, itu enggak sebanding dengan rusaknya akidah, ya. Bagaimana niatan kita alih-alih embel-embel kita apa? Ingin menolong agama, menegakkan syariat, menerapkan hukum Allah, membela kehormatan kaum muslimin. Tapi ternyata apa? Di atas milah kufur buat apa? Giliran diajak kembali untuk mempelajari akidah, ya, itu dianggap sebagai fitnah. Ya, dianggap sebagai fitnah. Allah musta'an itu kan. Jadi ini hikmahnya Allah ya. Allah itu tidaklah mencabut ilmu secara langsung melainkan dengan secara bertahap. Di antaranya mewafatkan para ulama. Fa idza lam yabqa 'alimun, maka sampailah apabila tidak lagi tersisa ya seorang alim yang benar-benar menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu secara benar-benar tidak ada sama sekali ataupun alim itu ada tapi tidak ternilai di sisi manusia, tidak lagi bermakna, ya, karena sebagaimana sudah kita sebutkan di dalam hadis apa yang disebutkan siapa? Tidak lagi bermanfaat amar ma'ruf nahi mungkar ya. Ketika manusia sudah apa? Tersibukkan dengan urusan dunia, lahap dengan isinya, ya, mementingkan egoisme, individualisme, tidak lagi peduli dengan saudaranya, ya. Padahal perintahnya amar ma'ruf nahi munkar ya, tapi tidak berlaku lagi ketika semua itu telah terjadi dan selera hawa nafsu ya telah menjadi sesuatu yang digandrungi. Itu sudah nggak bermanfaat lagi amar ma'ruf nahi munkar. Kira-kira di masa siapa? Hah? Di masa kita ya, wah, ya, sudah nggak manfaat lagi itu semua. Jadi alim itu benar-benar tidak ada atau alim itu ada tapi tidak bernilai.
di hadapan manusia, karena manusia sudah gandrung dengan kekufuran, kesesatan ya, sesuai apa yang mereka sukailah masing-masing dari setiap sekte itu. Ya. Jadi faida lam yabqa alimun, sampailah apabila sudah tidak tersisa lagi seorang alim, ittakhadan nasu ru'usa juhalan fasu'ilu faftau bi ghairi ilmin. Ya, manusia mulai mengambil ya gembong-gembong kedunguan, orang-orang goblok itu yang nggak ngerti ilmu agama ataupun memang mereka itu buta daripada hidayah, ya, terhindar, terhalangi dari apa? Hidayah. Hidayah atau taufik wal amal. Ya, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka mereka mulai bertanya persoalan-persoalan agama kepada mereka. Bagaimana hukum ini, bagaimana iman, apa itu Islam, ya. Tanya semua sana-sana sini kepada para juhal. Faftau bighairi ilmin. Kemudian mereka mulai berani untuk apa? Menjawab soalan-soalan agama, berfatwa, ya. Mereka kopas sana kopas sini, ya, sebutkan dalil Al-Qur'an, ayat sekian, surat ini, surat itu, ya kan? Dalil hadis Nabi SAW ini dan itu, ya. Takhrij hadis saja nggak ngerti, ya. Ngebaca takhrij nggak ngerti. Tiba-tiba dia nulis hadis ini nomor sekian, ya, riwayat fulan, dinilai sahih oleh Albani lagi. La haula wala quwata illa billah. Musibah, ya, musibah. Maka jadilah mereka pada saat itu fadallu wa adallu, sesat menyesatkan, ya, saling bergandeng tangan di atas kekufuran. La haula wala quwata illa billah. Kita lihat bacaan kaki di sini disebutkan oleh banyak periwayat. Ada yang meriwayatkan dari jalur hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu dan seterusnya. Karena dikatakan di dalam Syarh Sunnah Al-Baghawi, falam yabqa minal ladina minad din illa ar-rasm. Tidaklah tersisa agama itu kecuali hanya sekedar apa? Ya, namanya saja, pelafatannya saja, sebutannya saja, Islam gitu kan. Pemeluknya nggak ada, ya. Tapi Islam itu seakan-akan banyak yang masuk Islam, banyak yang terkena hidayah talafi, ya, mulai mengenal sunnah kata mereka. La ilaha illallah. Padahal hakikatnya tidak, ya. Apa yang difahami oleh ahlu sunnah, Islam itu terasing. Ya, Islam itu apa? Terasing. Islam itu nggak ada bahkan. Pemeluknya satu atau dua bahkan nggak ada. Ya. Falam yabqa minad din ila ar-rasm. Wala minal ilm ilal ism. Tidak pula ilmu agama kecuali itu hanya tinggal namanya saja, ya, tinggal praktiknya saja. Hakikatnya di dalam pengamalan, di dalam pengaplikasian, di dalam keberkahan itu nggak ada. Antum lihat hari ini, ya, setiap tahun itu apa? Melahirkan muhaddis, melahirkan qurra, para hufat, ya, ada hafid, ada hafidho, 30 juz, hafal hadis sekian sekian sekian, ya, bahkan kutubus sittah, ya. Setiap tahun itu madrasah-madrasah itu di mana-mana, antum perhatikan. Mau madrasah yang, ya, dari kalangan Asy'ariyah ada, mau madrasah yang dari kalangan Talafi dengan harga sekian juta, budget masuknya itu sekian-sekian maharnya, ya, pendaftarannya dan seterusnya itu ada, ya. Mau beasiswa ke Yaman, ke Yordan, ya, ke Libya, mana lagi, ya, ke Saudi apalagi, ya. Jamiah di Saudi itu banyak sekali di jamiah. Yang terkenal apa? Jamiatul Islam, ya kan? Iya. Dari yang mau secara antum mau mendapatkan titel akademik syariah ada, atau yang sekedar antum mulazamah sekian puluh tahun, 30 tahun, 40 tahun mengabdi berkhidmat, belajar ilmu syar'i ada, atau cuma sekedar dapatkan ijazah 4 tahun selesai pulang balik ada, atau kadar minimalnya antum dapat beasiswa di dalam negeri. Wah, banyak sekali itu. Pengajar-pengajar, ya kan? Iya. Hatta sampai orang jahil nggak ngerti agama pun muncul hari ini. Semuanya. Nggak pernah nyantri, nggak pernah belajar, nggak pernah digoblok-gobloki karena salah baca kitab, nggak bisa bertanggung jawab dari huruf-huruf yang dibaca, itu muncul hari ini. Semuanya ada komplit, ya, tapi nggak manfaat. Lah,
wala minal ilm illal ism. Ya, tidaklah ilmu syar'i itu kecuali apa? Tinggal namanya saja. Ya, tinggal namanya saja. Enggak ada keberkahan, enggak ada manfaat, enggak ada, ya, semuanya enggak ada sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nas'alullah tabaraka ta'ala as-salamata wal afiyah. Hatta tasawwara al-batila inda aksari ahli zaman bisuratil haq, sampailah ya terjadi ya bahwasanya kebatilan itu di sisi kebanyakan mayoritas manusia, inda aksari ahli zaman, di masa itu kebanyakan mayoritas masyarakat, ya, bagi siapa saja yang menyangka bahwasanya dakwah ini tertolong dengan banyaknya orang, ya, dengan banyaknya orang yang ya bersama dengan dirinya itu adalah kebenaran. Kalau tidak ada yang bersamanya itu adalah terasing sendiri, aneh, ganjil, menyendiri, ya. Kalla wallahi al-islamu gharib wa sayuduna kama bada fatuba lil ghuraba. Jadi gharib di sini bukan diada-adakan ya, tapi sunatullah. Ya. Jadi kebatilan di sisi mayoritas masyarakat pada saat itu bisuratil haq, tergambarkan, terpaparkan, ya, terjelaskan seakan-akan itu adalah apa? Kebenaran. Kekufuran dianggap sebagai keimanan. Orang-orang musyrik dimasukkan ke dalam Islam, dianggap sebagai bagian kaum muslimin. Ada orang berbuat kekafiran, jangan antum kafirkan. Ya, boleh jadi perbuatannya kufur, orangnya enggak kufur. Ya, boleh jadi orang itu mencela Allah, boleh jadi orang itu pindah agama. Itu pernah ada terjadi, ya, musibah yang sangat luar biasa yang nyata sekali di hadapan kita. Ya, ada salah satu artis dulu ya, sudah lama, artis itu pindah agama. Kalau nggak salah kena Soro, ya, pindah agama. Muncul orang-orang Talafi mengatakan jangan antum kafirkan. Subhanallah, ini jelas pindah agama. Gimana lagi dengan orang yang berintisab kepada Islam dan kaum muslimin, berbuat kekufuran, pembatal Islam, kesyirikan akbar, ya, terlebih lagi nggak boleh dikafirkan. La haula wala quwwata illa billah. Ini jelas-jelas pindah agama, kena Soro, antum jangan kafirkan. Kenapa? Alasannya boleh jadi di otaknya ada syubhat. Itulah yang dipegangi oleh orang-orang apa? Orang-orang Zanadiqah. Kitalis kah, jihadis kah, Talafi kah, sama saja. Ya, yang menapaki jejaknya siapa? Pengajaran daripada Ibnu Taimiyah, Najdiyun, Ibnu Hazm al-Andalusi, al-Jahmi, al-Khabith, ya, dan semisal mereka, semodelan seperti mereka. Jangan dikafirkan, perbuatannya enggak kafir tapi orangnya enggak kafir. Atau perkara ini adalah perkara nisbi, relatif. Boleh jadi buat anak kafir, buat antum enggak. Atau ya boleh jadi maksudnya bukan begitu. Atau di otaknya, di hatinya ada syubhat, antum hilangkan dulu syubhatnya. Ya, otakmu yang syubhat itu. Ya, kata Umar bin Khattab, obatnya apa? Dihantam dengan pelepah korma sampai berdarah-darah. Itu obat, itu baru. Ya. Iya. Dihantam dulu. Jadi seperti itu ya. Kebanyakan manusia di zamannya nanti akan menganggap kebatilan itu sebagai apa? Kebenaran. Wal jahlu bisuratil ilm. Dan kebodohan itu dianggap sebagai ilmu. Orang ngalam, orang apa namanya? Ya, beragama dengan kalam, dengan kila wakol, dengan ro'yu, dengan apa? Dengan qala fulan alan, syekh fulan, syekh ini enggak kenal kita. Ya, dianggap sebagai apa? Ilmu daging berkualitas, berbobot. Subhanallah. Itu hakikat ya, hakikat keadaan kita hari ini. Antum perhatikan betul-betul. Wa dhahara fihim tahqiqu qouli Rasul, dan inilah ya akhirnya apa? Berdasarkan apa yang telah disebut oleh Nabi SAW, sesuailah diterapkan di masa saat itu, apalagi masa kita saat ini ya. Innallaha la yaqbidul ilma ila akhiri aw kama qala. Tidaklah Allah mencabut ilmu kecuali wafatnya para ulama. Imam Ahmad telah wafat, Al-Imam Syafi'i telah wafat, ya, Ibnul Mubarak telah wafat, ya. Subhanallah. Para ulama kita telah wafat. Para sahabat telah wafat. Kepada siapa kita mengambil ilmu? Kecuali dengan warisan para mereka ya, yaitu kitabnya para salaf. Alhamdulillah kita bacakan di majelis kita, berlezat-lezat dengannya, bersabar dengan kepahitan, kebosanan, kejenuhan, ya,
dan berbagai macam kekurangan yang ada di dalam majelis kita, insya Allah Allah jadikan semuanya sebagai apa? Ditutup dan disempurnakan sebagai ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Antum jangan ragu yang dibaca asar para salaf. Kemudian ada muncul orang bilang, "Oh, kitabnya enggak menyebabkan ya kenapa-napa." Cuma antumnya saja, pembacanya saja yang apa? Gagal memahami sehingga akan terjadi kekeliruan, kesesatan dan seterusnya. Ini secara nggak langsung nggak berani berkonfrontasi dengan para salaf, akhirnya diserang para pengamalnya ya kan, para pembacanya. Dikatakan sesat lah, ya, gulu lah, takfiri lah. Katakan kepada orang itu, antum saja yang goblok nggak bisa baca kitab, ya. Sudah goblok nggak bisa baca kitab, segala bilang seperti itu ya kan. Nih, nggak dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala berlezat-lezat membaca kitab para salaf seperti itu jadinya. Mengatakan apa? Ya kitabnya nggak kenapa-napa. Cuma caranya antum memahami itu yang nggak benar. Agamanya nggak kenapa-napa. Agamanya benar, Islam benar. Ya, kitabnya Al Imam Abdullah itu benar. Ya, kitab As-Sunnah. Kitab Al Ibana As-Sugra Al Imam itu Bato itu benar. Cuma antumnya yang salah memahami, keliru. Antum gulu, antum takfiri. Ya. Pukul palanya dengan apa? Pelepah korma sampai berdarah-darah. Itu obatnya. Iya. Ngeri sekali ya. Disebutkan para ulama kita ya. Kemudian dikatakan oleh waqala Al-Hasan Al-Basri, waqala Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Al-Imam Ibnu Mas'ud ya radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, mautul alim, wafatnya seorang alim ulama, ahli ilmu, sulmatun fil Islam, merupakan seperti tak ubahnya apa? Sebuah lubang ya, la yasadduha syai' makhtalafal lail wan nahar intaha, yang tidak bisa ditambal dengan selainnya, seperti tak ubahnya apa? Silih bergantinya malam dan juga siang. Artinya kalau kita terjemahkan lagi secara bebas, wafatnya alim ulama, ahli agama, pakar ilmu agama, para ulama rabbaniyin, itu adalah musibah. Wafatnya para ulama adalah musibah di dalam Islam yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Ya, tak ubahnya bersilih bergantinya malam dan siang, seperti itu ya. Sulmatun itu lubang. Sulmah. Ya. Allah musta'an itu. Kemudian yang terakhir insyaallah taala bismillah taala, wa nahan Nabi sallallahu an kila wa qal. Nabi sallallahu telah melarang kepada kita di dalam beragama ini kila wa qal. Ya. Kila wa qal, antum tahu kila wa qal? Ya, intinya kada wa kada qala fulan wa alan dan seterusnya. Ya, kata Imam Ahmad apa? Jangan antum itu mengatakan suatu persoalan agama laisa fihi imamun, yang enggak ada seorang pun imam yang berbicara. Imam sama dengan apa? Ashabul hadis. Titik, mutlak. Enggak ada imam selain daripada ashabul hadis, enggak ada. Ya, imam-imam mutakallimin, Asy'ariyah, Jahmiyah, Zanadiqah itu enggak ada. Titik mutlak. Ya, antum harus pakem. Ya, berani maju, jangan mundur. Ya, kalau orang Betawi bilang itu apa? Jangankan kalah, seri aja ogah. Ya, pegangi itu. Ya, imam, ulama, ustadz, alim itu adalah apa? Ashabul hadis. Nggak ada itu di kamusnya Ahlus Sunnah Nawawi itu imam, Ibnu Hajar, nggak ada. Ya, nggak ada. As-Subki, Ar-Romli, apalagi. Ya, dedengkot-dedengkotnya ya Asy'ariyah. Qatalahumullahu jami'ah. Ya. Jadi Nabi SAW melarang kita daripada kila wa qal. Ya. Kita diperintah apa? Haddatsana wa akhbarana, selesai. Ya, haddatsana wa akhbarana. Wa idaatil mal, dan juga melarang kepada kita dari apa? Idaatil mal. Apa idaatil mal? Ya, al-infaq apa di sini? Huwal infaqu fil ma'asi. Berinfak untuk maksiat. Ya, jangan antum kira berinfak untuk maksiat itu apa? Ya, berinfak kepada ahli bid'ah. Ya, dengan tujuan-tujuan mereka meskipun dianggap dikesankan baik, ya kan? Seakan-akan fisabilillah di jalan Allah. Enggak. Ahlul bid'ah itu apa? Menghancurkan pilar agama Islam. Ya.
Antum kalau demikian bermualah, bertalawun, berta'awun kepada ahlul bid'ah, terutama di dalam persoalan harta juga, ya, itu sama saja antum itu apa? Ala hadmil Islam, menghancurkan agama Islam. Ya, diembel-embel dengan jihad, ya, infak sodako untuk jihad, infak sodako pembangunan masjid, infak sodako untuk apa? Pembangunan ma'had misalnya, ya, minal ma'ahid, ya, az-zanadiqah, ya, operasional dakwah apa? Dakwah zanadiqah, ya, nggak ada. Wa kasratis su'al, dan juga kebinasaan dan juga larangan yang dilarang oleh Nabi SAW kepada kita adalah apa? Banyak bertanya. Antum perhatikan di sini. Banyak bertanya. Kita lihat catatan kaki. Rawahu Ibnu Battah fil Ibanatul Kubra min hadisil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala al-Baghawi fi syarh sunnah kila fi qawlihi kila wa qal wajhan. Nah, ini taksilat ya. Apa? Tafsilat, rincian daripada kila wa qal tadi. Intinya sama. Yarji'u ila amriddin wa zakara ma waqa'a fihi minal ikhtilaf, yaqul qala fulan kada wa qala fulan kada, dan seterusnya. Ya, min ghairi subutin wa yaqinin lika yuqalladu ma sami'ahu, dan seterusnya. Adapun kasratus soal di sini dan juga disebutkan di dalam poin yang ke-24, sekalian kita baca, wa kana sallallahu yakrahu kasratal masail. Nabi SAW juga melarang atau membenci daripada apa? Banyak bertanya. Wa qad yakunu minal mutasyabih alladhi amara bil iman bi dhahirihi fi qawlihi azza wa jalla fa ammal ladina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha ta'wilih. Ya, dalam surat Ali Imran, ya, surat Ali Imran. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Ayat sesudahnya apa? Bantahan kepada ahlu zaid. Ya, ahlu zaid. Kemudian disebutkan di dalam perkataan Imam Malik daripada kasratus su'al atau kasratul masail, qala Malik ibn Anas rahimallahu taala, qala ba'duhum ma ta'alamtul ilma illa li nafsi. Tidaklah saya belajar ilmu agama itu kecuali melainkan untuk diri saya sendiri. Tujuannya apa? Mengangkat kejahilan, ya. Tujuannya seperti itu, bukan untuk antum menjadi ustadz, menjadi apa, tapi untuk apa? Mengangkat kejahilan terhadap diri antum, sehingga antum bisa beribadah dengan benar, beragama dengan agama yang sahih, yaitu di atas iman dan Islam, ya, dia bertauhid dengan tauhidnya apa yang dipahami Ahlussunnah wal Jamaah, bukan tauhidnya Asy'ariyah, bukan tauhidnya Kitalis jihadis, ya, tauhidnya Al-Qaeda, tauhidnya ISIS, ya, tauhidnya Hamas, campur aduk semua sudah, ya, bukan, tapi tauhidnya Ahlussunnah. Jadi tujuannya apa? Untuk diri sendiri. Keselamatan diri sendiri itu yang paling utama, ya, yang paling utama, yang paling urgent. Baru setelahnya apa? Kepada lainnya. Wa ma ta'lamtuhu liyahtaju an-nasa ilayya, dan saya enggak belajar itu tujuannya untuk apa? Manusia itu butuh kepada saya, ya, agar manusia itu datang kepada saya, berkhidmat kepada saya, tidak, ya, agar dimuliakan, dan seterusnya, tidak, ya, mendapatkan pujian, gelar, panggung, kedudukan di masyarakat, tidak. Ya, tidak seperti itu. Wa qala Malik, kemudian Al-Imam Malik berkata, wa kadzalika kana an-nas lam yakunu yatakallafuna hadhihi al-asya' wa la yas'aluna anha. Ya, jadi demikianlah manusia itu, mereka tidak membebani diri mereka itu untuk banyak bertanya. Tidak pula mereka terus-terusan bertanya pada persoalan-persoalan agama, ya. Wa qala Malik, kemudian Al-Imam Malik dia mengatakan, wal ilmu al-hikmah wa nur yahdi bihillahu man yasha wa laysa bi kasratil masail. Ilmu itu adalah hikmah. Hikmah itu apa? As-sunnah, ya, as-sunnah. Dan cahaya
yahdi bihillahu may yasha. Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Maka agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu agar kita apa? Dengan senantiasa kita menjaga dan mengusahakan. Jangan kita bermalas-malasan, bersantai-santai, berlapang dada, berpangku tangan ya. Sudah KTP saya Islam ya sudah. Tidak. Terus kita jaga ya agar Allah terus juga memberikan karunia kepada kita nikmat iman dan Islam ya, dan Allah tidak mencabutnya kan gitu. Ya, itu yang kita takutkan ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Barbahari di dalam Syarh Sunnah. Terus kita meminta agar takut untuk apa? Ya, kita tidak diwafatkan dalam keadaan apa? Selain daripada agama Islam. Ya. Jadi Allah berikan kepada siapa saja Allah kehendaki. Ya, sesukanya Allah. Ya, dan Allah melihat kepada hamba-hambanya yang jujur, yang mau berusaha jujur, mengusahakan, mencari, ya. Kalau sudah dapat dijaga terus, ya. Jangan bosan, jangan jenuh, jangan apa? Ya, merasa cukup. Walaysa bikasratil masail, ya. Dan bukanlah ilmu itu dengan banyak bertanya. Tanya mulu, ya kan? Tanya terus, tanya ini, tanya itu. Ya. Sudah datang asarnya masih juga kurang puas, tanya lagi. Ya, nggak cukup dengan satu orang, tanya yang lainnya lagi. Ustadz A sudah tanya, tanya Ustadz B. Ya, tanya Ustadz B, diskusi lagi dengan ikhwah. Ya, tanya lagi sana sini, cari di Google sampai kepada apa? Sekte-sekte kufar pun dicari sama dia. La ilaha illallah. Gak beres ya. Muskilah. Ya, muskilah. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Wahab daripada Malik ibn Anas, adraktu hadhil bulda wa innahum la yakrahuna al-iksar alladhi fihi nas al-yawm. Saya sudah jumpai orang-orang di Madinah pada saat itu, mereka itu sangat membenci dari banyak bertanya. Dan banyak bertanya itu menimpa pada manusia pada saat itu, ya pada hari itu. Yuridu al-masail, mereka menginginkan banyak bertanya. Wa qala aidan sami'tu Malikan wa huwa ya'ibu kasratal kalam wa kasratal fatya. Dan Al-Imam Malik ibn Anas, beliau sangat sering mencela terhadap orang-orang yang banyak ngomong dan juga banyak berfatwa. Ya, banyak ngomong, banyak berfatwa. Ya, banyak berfatwa karena sebab apa? Banyak bertanya. Ya, akhirnya fatwa sana fatwa sini ya, karena ingin mencari kedudukan, mencari apa namanya simpatik dan seterusnya. Karena banyak yang tanya, akhirnya diladenin semuanya, dijawab semuanya. Ya, padahal itu bukan sikap alim ya. Sikap alim itu justru apa? Marah kalau banyak yang bertanya. Ya, apa namanya? Sukar untuk diamalkan, kemudian tidak menambah ketakwaan, tidak menambah kualitas ibadah, tidak menambah keilmuan, tidak menambah ketakwaan, dan juga tidak diamalkan, ya. Itu justru dibenci para ulama. Tapi kalau ada ulama yang doyan seperti itu bukan ulama namanya. Memang dia doyan apa namanya? Keterkenalan ya, popularitas, ya. Hubbud duhur, suka tenar seperti itu. Kemudian Al-Imam Malik bin Anas beliau mengatakan yatakallam ka'annahu jamalun muktalimun. Orang yang doyan berbicara itu apa? Seperti unta yang lagi ngunyah. Ya, seperti unta lagi ngunyah. Ya, ngunyah terus ya. Iya. Yaqulu huwa kada. Huwa kada. Ya, yaqulu huwa kada huwa kada. Ya, ini sampai seret ini. Allah Ustaz. Jadi orang itu ngomong ini, ngomong itu terus ya, sesuai dengan selera pasar. Apa yang disenangi masyarakat, apa yang sedang tren, sedang apa dibahas terus ini dan itu dan seterusnya. Ya, yahdiru fi kalamihi. Wa qala sami'tu Malikan yaqrahu al-jawab fi kasratil masail intaha. Dan Imam Malik rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, beliau sangat membenci dari menjawab banyaknya pertanyaan. Ya, bahkan nggak segan-segan beliau pukul, beliau usir ya dari majelis beliau, dimarahi seperti itu ya. Dan marahnya ustadz, marahnya ulama itu bukan benci, tapi memang karena itu apa? Bentuk peringatan ya, agar ya seseorang yang dimarahi, seseorang yang diberikan peringatan itu ngerti gitu ya, bukan benci, bukan ya, tapi karena justru kasih sayang ya. Tapi memang terkadang butuh kepada sikap seperti itu ya, tegas ya. Bahkan para ulama salaf memang demikian, dihantam dengan pelepah kurma ya, dipukul dengan sendal, diusir dari majelis ya, didiamkan, tidak dijawab, bahkan dia nanya panjang lebar nggak dijawab
sama sekali kalau istilah kita itu cuma dibaca doang pesannya. Ya, pesannya itu dibaca doang. Ya. Kemudian kalau orang yang dungu itu pasti dia katakan apa? Ini mungkin nggak punya ilmu dia, makanya dia nggak balas. Sumbu pendek seperti itu ya. Ya. Padahal ini hikmahnya para ulama seperti itu memang. Ya, di dalam bentuk pengajaran mereka itu seperti itu. Ya. Taib naktafi bihal qadar insyaallah taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran wa jazakumullahu khairan.